Hai The Chooseners, selamat datang dan selamat bergabung di podcast kita. Di podcast ini berisi tentang renungan firman Tuhan dan kesaksian yang tentunya memberkati kita semua. So, stay tune and selamat mendengarkan. God bless you all. Shalom teman-teman The Chooseners, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa, men. Nah, kali ini ada yang spesial teman-teman semua. Apa yang spesial teman-teman The Chosen? Kali ini merupakan podcast pertama dari The Chosen. Oke ya. Dan di podcast yang pertama kali ini, di episode pertama kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana terlepas dari narkoba. Dan kita punya satu teman yang luar biasa. Mungkin teman-teman semua udah tahu sosok di sebelah saya, seseorang di sebelah saya ini. Saya nggak akan ngomong namanya dia siapa, biar dia memperkenalkan dirinya sendiri. Oke? Silakan. Hai, shalom semuanya. Pasti udah pada kenal ya, tapi nggak ada salahnya kalau Kak Okta memperkenalkan diri kembali. Biasa dipanggil untuk anak-anak di Chosen, biasa dipanggil dengan Kak Okta. Tapi pada tahu bahwa Kak Okta udah memiliki 4 anak, yang satu udah meninggal. Wow, nggak nyangka kan? Tapi itu tidak akan Kak Okta saksikan, tapi nanti Kak Okta akan berbagi bagaimana Kak Okta bisa bersama dengan Tuhan saat ini. Gitu. Oke, teman-teman semua, jadi ini kita punya narasumber yang luar biasa, punya teman yang luar biasa yang akan berbagi bagi kita semua, tentunya akan memberkati kita bagaimana kehidupan dia bisa lepas dari narkoba. Teman-teman tentunya pasti udah tahu ya, narkoba itu berbahaya. Mungkin teman-teman di sekolah dari mungkin SD, SMP, SMA sampai kuliah ataupun di media sosial, media cetak mungkin udah pernah dengar, udah pernah baca gitu tentang bahaya dari narkoba itu sendiri. Bahkan pemerintah memberikan hukum yang menentang orang-orang yang pengguna atau pengedar narkoba. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana Kak Okta ini bisa melepaskan dirinya dia dari bahaya narkoba, melepaskan dirinya dari pengguna narkoba menjadi orang yang benar lepas 100% dari narkoba. Tentu luar biasa, tentunya bukan karena dirinya sendiri, tapi tentunya karena pertolongan Tuhan. Amin. Yep, nah, betul. Kak Okta boleh cerita singkat nggak tentang bagaimana Kak Okta mengenal Tuhan dulu sebelumnya? Sahabat The Chosen yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kak Okta ingin nggak akan cerita panjang lebar bagaimana, tapi sekarang ini yang Kak Okta hanya mau ceritakan bagaimana Kak Okta bisa akhirnya melepaskan diri karena pertolongan Tuhan. Yang pertama, karena dulunya Kak Okta mungkin orang yang kalau marah nggak selalu bisa menyampaikan kemarahan di situ. Terus tiba-tiba mungkin numpuk dari hal kecil, mungkin dari masa kecil yang mungkin kalau orang Manado itu biasanya didikan keras ya. Terus yang setelah dewasa kemudian Kak Okta dibuat sama orang tua nggak boleh bergaul. Kalaupun ada mau bergaul itu kadang-kadang ada yang datengin di rumahnya Kak Okta, sering mama yang biasanya dia mungkin mau kalau kita berpikir secara positif itu bagus, tapi mungkin karena kita masih anak-anak, masih remaja, kadang-kadang itu ada pemberontakan dalam diri kita. Tunggu bentar ya, potong dulu ya. Ini Kak Okta udah kenal Tuhan, gini ceritanya. Untuk kenal Tuhan ya pasti ya. Udah jadi kenal Tuhan ya, orang Kristen ya? Sebagai orang Kristen, apalagi orang Manado, ya, itu dari kecil sudah ditanamkan tentang Tuhan. Tapi bagaimana mengalami Tuhan mungkin mengalami Tuhan itu belum ada. Oke, lanjut. Terus kemudian mungkin dari situ kemarahan demi kemarahan yang tidak terungkap ataupun tidak ada teman yang untuk diajak ngomong. Terus akhirnya pergaulan yang membawa, akhirnya di situ bertumpuk. Akhirnya pun ketika sudah dewasa saya kerja bisa menghasilkan uang. Itu kerja pun dipilih sama orang tua. Jadi reception itu reception hotel itu. Selesai SMA ditanya sama orang tua mau kuliah atau kerja, karena Kak Okta ingin bantu orang tua. Kak Okta bilang kerja aja deh. Nah itu dipilihin sama orang tua. Pas ada saudara di hotel ya, dimasukin di hotel Manado yang cukup mungkin bintang 3 kalau waktu itu.
zaman-zamannya Kak Okta gitu. Terus dari situ kemudian diperkenalkan dengan apa namanya? Bukan. Akhirnya datang orang yang pingin kenal Kak Okta. Kak Okta nggak mau, tapi orang ini mendekati Orang tua. Okay. Jadi akhirnya dengan kekerasan orang tua, seakan-akan maksa saya harus terima gitu. Untuk mau menikah sama orang ini. Jadi saya akhirnya karena mungkin saya orangnya nggak bisa marah, nggak bisa unek-unek, nggak bisa keluar. Jadi istilahnya Kak Okta ini cuma mau nurut aja sama orang tuanya. Nurut gitu. sama orang tua. Nah dari situlah kemudian akhirnya setelah lepas dari orang tua, punya anak, punya suami yang akhirnya tidak bisa membimbing Kak Okta. Terus kemudian Kak Okta situ mulai berontak. Mulai berontak, kemudian ada satu kesempatan Kak Okta sendiri yang nyari. Waktu itu lagi memang booming kan. Nah di situ mulai terjerat. Aku punya teman-teman yang akhirnya salah pergaulan karena kemarahan. Tapi waktu dalam posisi Kak Okta lagi make, itu selalu Kak Okta berteriak kepada Tuhan. Tunggu ntar. Kak Okta pakai narkoba ini dari usia berapa gitu? Kira-kira? Udah tua ya, udah umur 29 kalau nggak salah. Jadi Kak Okta ini pakai narkoba dari umur 28 lah ya. Umur 28 ya, pakai narkoba ya. Itu di Manado apa di mana tuh? Kalau di Manado sih enggak. Nanti setelah di Surabaya. Oh, jadi umur 28 tahun Kak Okta di Surabaya, baru dia karena dalam rumah tangga yang nggak begitu harmonis, bisa dikatakan seperti itu ya. Suaminya waktu itu mantan suami, mantan suami Kristen apa gimana? Hindu. Oh, Hindu gitu. Hindu. Jadi Okta tetap Kristen apa? Kristen. Oh, Okta tetap Kristen, suaminya Hindu. Jadi karena dalam masalah rumah tangga yang nggak begitu harmonis, karena pilihan orang tua dia sendiri pun nggak mau, jadi Kak Okta melampiaskan gitu. Ya, akhirnya kemarahan yang tertumpuk-tumpuk dari mungkin masa kecil yang ada biasa kalau di Manado kan kita tahu ya, anak kecil itu sering dipukuli, dan itu nggak enak banget, dikasarin itu nggak enak banget. Aku udah ngerasain itu, aku udah ngerasain. Tapi setelah punya anak, aku bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang aku dapatkan dari masa kecilku sampai akhirnya aku dewasa, aku nggak mau anak-anakku seperti itu. Mengalami hal yang sama tapi akhirnya karena tidak dengan Tuhan, tidak ada yang membimbing, akhirnya setiap kemarahan akhirnya terlampiaskan ketika saya punya teman-teman yang ada di dalam kondisi pakai narkoba. Jadi Kak Okta bergaul dengan orang-orang yang pemakai narkoba, peminum, pemakai begitu. Jadi mereka yang menawarkan atau Kak Okta yang menawarkan diri gitu. Aku nyari sendiri kayaknya. Nyari sendiri ya, kayak keinginan hati gitu ya. Bukan karena rasanya aku pingin ngancurin hidupku sendiri. Oke. Pingin rasanya apa sih yang ada sesuatu kekosongan di dalam diri waktu itu. Tapi aku tahu di situ kemarahan yang terpendam, yang aku nggak tahu itu tiba-tiba. Disitulah aku karena nggak ada sudah tahu Tuhan tapi tidak tahu cara bagaimana mau dekat sama Tuhan. Ya itu kemarahanku nggak terkontrol. Aku yang pertama nyoba bagaimana sih itu yang dulu dibilang sebutir-butir itu. Apa namanya tuh? Waktu itu coba sebutin. Apa namanya? Apa namanya? Yang pertama mungkin alkohol pertama. Terus yang kedua aku nyoba yang dibilang dulu itu Inex tuh. Inex itu karena aku masih punya uang, aku beli sendiri, jadi stok sendiri gitu. Jadi jangan coba-coba ya. Jadi jangan dicoba itu nggak boleh, nggak baik banget, dan itu benar-benar menghancurkan. Akhirnya dari nyoba-nyoba itu ketemu sama orang-orang yang pemakainya semakin banyak kan, kita semakin kenal beberapa, dan akhirnya itu ada bertahun-tahun hidup saya cuman di mabuk, make, sadar, mabuk, seperti itu. Di dalam lingkaran seperti itu kalau hitungannya cerita Alkitab, itu bangsa Israel cuma tetap keputar-putar aja. Keputar-putar di Gunung Sinai. Bukan di padang gurun. Gitu. Itulah kehidupan Kak Okta waktu itu yang Kak Okta ngerasain. Jadi cuma mabuk, bangun, make, gitu-gitu. Makan, minum, ya seperti itu. Itu kehidupan yang benar-benar tidak sehat dan tentunya menyakiti banyak orang, terutama menyakiti
orang tua, anak-anak. Kemudian ada satu masa, kemudian akhirnya Tuhan benar-benar, bukan Tuhan ya, akibat dari pilihan sendiri, dari dosa-dosa itu, akhirnya Kak Okta harus, kemudian juga dari dosa-dosa itu dia melahirkan sebuah apa namanya, ya namanya kan firman Tuhan bilang dosa melahirkan maut kan, apa sih firman Tuhan bilang? Yang mana? Perbuatan dosa itu melahirkan maut. Maut. Apa sih di firman Tuhan yang mana ya, saya lupa. Pokoknya ada itu. Coba tolong dicari ya teman-teman semuanya firman Tuhan itu. Akhirnya kemudian di situ Kak Okta mulai dengerin, Kak Okta mulai tulis surat kecil. Aku habis tulis bakar, aku bilang Tuhan, aku nggak tahu caranya gimana ke kamu, tapi saya percaya asap yang naik itulah doa saya gitu. Jadi tiap kali saya tulis saya bakar, tiap kali saya tulis permohonan itu saya bakar. Maaf ya, jadi Kak Okta ini udah berapa tahun pakai narkoba dulu, baru Kak Okta kayak ada rasa di dalam hati bahwa gue udah salah nih, kayak gue harus lepas dari hal ini gitu. Kira-kira berapa tahun gitu? Lumayan lama, dari umur 29 sampai 40 berapa ya? Saya 47, 46 itu bukan berarti tidak tahu Tuhan. Every day itu saya teriak sama Tuhan, Tuhan perbuatan saya salah, Tuhan saya orang berdosa, Tuhan, tapi nggak tahu caranya mau tapi keluar. Rasa bersalah itu tetap ada waktu make, tapi kayak nggak mau lepas dari itu. Keterikatannya itu kayak kuat banget gitu ya. Kayak dosa itu kayak narik gitu ya. Nggak bisa lepas. Oke, itu dari umur 28 sampai 46. Iya, saat saya memutuskan melampiaskan kemarahan itu dengan hal-hal yang itu saya cari sendiri kan, mau keluar supaya di sini kayaknya itu kemarahan itu kayak air yang terus mendidih itu saya pengen keluarin, tapi nggak tahu caranya. Terus ya itu kena narkoba, minum, terus akhirnya di satu posisi tiap hari itu saya teriak. Saya ingat, saya kadang-kadang kan karena ada uang, saya sama saudara saya 2 orang, cewek-cewek, aku bilang yuk ke diskotik yuk. Di situ saya tahu di dalam saya sementara make itu dalam kondisi lagi naik, itu saya teriak kok. Saya pegang meja, saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan saya tahu ini nggak benar, Engkau tidak suka. Tapi setelah keluar dari situ, udah hura-hura lagi. Itu masih pegang uang, jadi semua pokoknya hal-hal yang untuk menyenangkan diri sendiri, hal-hal yang memuaskan kedagingan waktu pada saat itu. Gitu. Jadi keinginan ada tapi tindakan nggak ada waktu itu. Gitu. Tahu mau bagaimana. Itu Kak Okta cuma pengguna atau udah sampai kayak titik pengedar gitu? Sampai pengedar. Sampai pengedar, teman-teman semua. Luar biasa nggak? Udah pengedar loh ini loh. Menimbangnya, sampai nimbang barang, sampai ya udah sampai jenis-jenis yang paling berat, kita udah pernah nyobain semuanya gitu ya. Oke, jadi itu pengalaman yang Kak Okta udah pernah alami. Sampai pernah nggak sih kayak ngalami namanya yang orang bilang apa namanya tuh kayak keluar busa lah itu kayak istilahnya. Kalau itu sih nggak, karena aku masih overdosis. Pernah nggak kayak karena aku masih gitu? kontrol. Cuma kalau yang untuk fisik karena overdosis nggak. Tapi kalau masalah sikap mental itu benar-benar saya lepas kontrol. Jadi saya bisa ngamuk yang sengamuk-ngamuknya, marah semarah-marahnya, dan saya nggak peduli dengan yang ada di sekitar saya. Rasanya saya ingin hancurin semua. Karena rasa marah itu kayak masih memang benar-benar menguasai, dan itu iblis pakai. Jadi menurut Kak Okta waktu itu melampiaskan kemarahan, kekesalan itu ya pakai dengan cara pakai narkoba, pakai obat gitu kan. Ternyata tuh nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Malah lebih terjerumus, lebih panjang lagi gitu, lebih lebar. Dosa yang cuman mungkin kecil, kita bisa melakukan dosa yang lebih besar, kemudian lebih besar lagi, dan akhirnya pada satu titik enough. Aku akhirnya bilang sama Tuhan, ada satu masa di mana saya harus bilang, Tuhan, udah tua sih, udah kayak orang bilang udah terlambat. Tahun berapa kira-kira? Tahun berapa kira-kira? 2000 berapa ya? 2015, 16 ya. 2015, 16an gitu. Itu masa dimana Kak Okta dalam
emang bener dari dalam hati yang bener tuh, Ya, gue pengen ini nih, lepas. gue pengen lepas gitu, Aku pengen sama Tuhan. pengen sama Tuhan gitu ya. Itu pas waktu ke Okta bilang gue pengen lepas sungguh-sungguh, itu bener lepas atau gimana? Enggak. Balik lagi. Aku harus berjuang. Kira-kira Aku berapa berjuang lagi gitu Itu ya? aku harus berjuang, jatuh bangun dalam 2 tahun setelah memutuskan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau bersama dengan Engkau. Tapi itu tidak mudah. Tapi kalau kita memang benar-benar mau sama Tuhan itu, Niat ketika ya? kita bilang, Oke. Tuhan saya mau dengan Oke, Engkau, oke. saya mau diubahkan, itu Tuhan berproses. Kamu proses ya? Di situ saya bilang, Tuhan, kalau cuma ngomong saya bertobat, itu kan semua orang bisa. Tapi Tapi tindakan. saya bilang, Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Alkitab, maaf. Saya mau sekolah dimanapun saya mau, Tuhan. Hmm. Tapi ternyata Tuhan bawa saya dulu ke STT. Saya sempat ambil kuliah dan sampai sekarang masih tercatat sebagai mahasiswi Di situ, di di Nado. kampus itu ya? Mereka masih suruh saya pulang untuk Selesain kuliahnya. selesain. Hmm. Tapi puji Tuhan, ya itu Tuhan bekerja luar biasa. Ketika kita bilang, Tuhan, saya mau diubahkan, saya mau berubah. Tapi kalau cuma ngomong kan nggak ada hasil. Jadi saya bertindak, saya bergerak terus. Gini nih Kak Okta, pasti tentunya lah ya, waktu benar Kak Okta tahun 2015-16 itu kan udah benar-benar udah lepas gitu ya dari narkoba itu. Kan dalam masa mengikuti Tuhan sungguh-sungguh nih, udah benar bertobat banget gitu ya. Istilahnya bukan banget ya, udah benar-benar lepas gitu ya. Pasti kan tetap ada dalam pikiran. Kan sesuai firman Tuhan bilang dalam kitab Kejadian itu bahwa iblis mengintip di depan pintu gitu kan. Dan dia seperti singa yang mengaung-ngaung siap menerkam gitu kan. Kadang-kala muncul nggak di pikiran dalam hati kayak gue pengen nyoba lagi nih, kayak pengen banget gitu, kayak pengen gitu. Pengen nggak itu gitu? dia. Namanya masih hidup dan orang biasanya orang yang terjerat narkoba, kalau dia tidak benar-benar dengan Tuhan, ada banyak kasus teman-temannya Kak Okta itu mereka nggak bisa keluar sama sekali. Kayak masih balik lagi gitu ya? Kalau Kak Okta waktu masa 1 tahun itu aku bisa free, nggak minum. Saya di situ dibentuk Tuhan untuk mengalami Tuhan yang benar-benar adem-adem gitu loh. Kemarahan sudah nggak ada. Mungkin ada, tapi di situ Tuhan uji terus. Kamu mampu, kamu setahun itu. Setahun saya hadapi dengan saya belajar, saya tapi sekali-sekali ada balik nggak gitu kayak? Tunggu, benar. Dalam Sorry. setahun itu Kak Okta harus benar-benar Tuhan proses bersih banget gitu loh, setahun. Masuk tahun kedua pertobatan itu, di situ mulai. Karena masih tinggal di lingkungan itu kan, kemarahan mulai ada kembali, dia muncul lagi. Karena memang masih di situ. Terus saya yang harus bergaul dengan orang-orang yang masih dengan narkoba. Saya ngeliatin, jadi saya harus berjuang lagi. Dan akhirnya ada satu posisi saya sendiri, saya bilang, kali ini aja Tuhan. Nyoba. Saya pakai lagi. Kayak permen. Saya pakai lagi. Kemudian di situ hari pertama mungkin masih enjoy kembali. Kedua kali mulai masih enjoy. Ketiga kali iblis mulai bekerja. Seperti firman Tuhan bilang, iblis sudah pergi, tapi dia ingin kembali. Dia lihat ini sudah itu kan 7 setan yang lebih ganas masuk dan menempati. Dan itu saya alami di akhir tahun 2019. Saya benar-benar kalau secara manusia mungkin saya bisa gila, saya mau bunuh diri, tapi itu cuman kayak iblis bilang, bunuh diri aja kamu. Intimidasi gitu. Bunuh diri aja, kamu nanti dipermalukan, kamu nanti malu, kamu nanti nggak sanggup dengan Tuhan kamu. Sampai pada satu titik mama saya sampai bilang, karena memang saya mabuk berat itu, mama saya sampai buang kata, itu saya sudah semester 4 mau ke 5 sekolah teologi waktu itu. Kamu mau jadi pendeta, kamu pikir itu gampang buat kamu mau jadi pendeta? Orang Manado kan ngomongnya kan agak kasar, biarpun orang tua. Malah bilang, kasihan ngana. Kayak gitu. Orang tua bukan dia
dia Mensupport, melindungi atau mau melindungi, kenapa kamu begini. Orang tua Oke. saya nggak demikian, dia malah lebih menjatuhkan kita gitu. jadi aku lebih kayak "Ush." Tapi di situ kemudian saya bilang enggak deh Tuhan, jangan. Saya tahu ini menyakiti hati Tuhan. Jadi Oke. itu saya akhir tahun 2019 itu kalau orang Manado bilang bukan Manado, kita berdarah-darah untuk lepas dari cengkraman dosa Cengkraman itu dosa yang itu akhirnya ya. jatuh bangun. Oke. Pernah nggak ditangkap polisi gitu? Pernah. Itu kalau bisa Tangkap dilihat. polisi, masuk penjara, pernah Itu gitu. Bisa buka di internet, coba cari penangkapan terbesar di Manado mungkin. Oh, gitu. Kak Okta salah satunya di situ Ada di situ nanti, tapi Oke. puji Tuhan nggak kelihatan mukanya. Bajunya doang, dan bajunya saya doang. buang. Oke, Kak Okta. Jadi bisa kita simpulin gitu ya, bisa kita apa namanya, kita simpulkan gitu bahwa untuk kita lepas bukan cuma dari narkoba ya, kita melepaskan diri dari dosa kita, yaitu kita pertama kita jangan kembali ke lingkungan yang dimana menjerumuskan kita, benar nggak? Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya kan Kak Okta itu udah lepas gitu kan ya, tapi lepas. karena Kak Okta balik lagi ke lingkungan yang sama, pemakai narkoba, jadi Kak Okta balik lagi seperti itu gitu kan? Karena apa? Karena saya berpikir gini, saya ingin Melepaskan mereka juga. melepaskan mereka Oke. juga, tapi nggak boleh. Itu pikiran manusia saya. Oke. Ternyata nggak demikian kan, Oke. nggak boleh gitu. Oke, jadi Kita harus benar-benar kuat dulu, kuat dulu ya. dengan Oke. Tuhan, baru kita keluar memenangkan jiwa-jiwa gitu. Jadi itu teman-teman semua. Jadi untuk kita bisa lepas dari dosa, tentu semua kita dunia nggak ada yang sempurna. Tentu kita pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hati orang tua kita atau hati sesama kita gitu ya. Dan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari keterikatan kita dengan dosa seperti Kak Okta yang tadi dia ceritakan itu, bahwa pertama lingkungan kita sangat berpengaruh. Ya, Jadi teman-teman betul. semua, untuk kita mau melepaskan diri dari kehidupan lama kita harus keluar dari lingkungan kita, gitu kan. Pergaulan itu sangat menentukan Ya, betul. kita akan jadi seperti apa, gitu kan. Kedua, didikan dari orang tua kita itu sangat mempengaruhi kita dengan siapa kita bergaul. Itu tentunya sangat berpengaruh dalam bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita menentukan hidup kita, gitu, teman-teman semua. Nah, Kak Okta, terakhir nih, ada nggak ayat firman Tuhan yang Kak Okta boleh bagi buat teman-teman semua supaya boleh jadi berkat buat teman-teman The Chosen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ada, saya sekarang lagi menghidupi firman Tuhan yang ada di Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini benar banget nih, jagalah hati. Intinya dari hati terpancar kehidupan. Ada satu mentor saya ini, Kak Okta, pernah ngomong gini, hati merupakan pusat dari segala kehidupan manusia. Gitu. Hati merupakan pusat dari segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Kalau hati kita tercemar, maka seluruh kehidupan kita tercemar. Dalam hati kita, di situ di mana Roh Kudus mau bekerja, di mana Roh Kudus mau berbicara juga, bagaimana Roh Kudus mau menyampaikan isi hati Tuhan melalui hati kita. So, keep your heart pure. Teman-teman semua, jangan biarkan hatimu ternodai, jangan biarkan hatimu rusak oleh dosa, jangan biarkan hatimu rusak oleh hal-hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ada pesan terakhir deh buat teman-teman semua. Pesan terakhir tentang Kak Okta cuman tekankan lagi tentang jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kak Okta lagi berusaha untuk menghidupi firman Tuhan ini karena Kak Okta udah pernah mengalami menyimpan sampah di dalam hati kita akan membuat kita menjadi orang yang buruk rupa, buruk perilaku, buruk kehidupan, buruk perkataan, buruk pikiran, semua ada di dalam hati kita. Jadi ayo anak-anak muda The Chosen dimanapun, dan juga anak-anak muda dimanapun kalian berada, tetap jaga hati supaya kita bisa menjadi manusia yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Oke,
Nah itu teman-teman semua kesaksian dan sharing bersama dengan Kak Okta tentang bagaimana lepas dari narkoba. Kiranya sharing kita kali ini, episode kita kali ini memberkati teman-teman semua. Amin. Supaya teman-teman Decusan akan mengalami suatu terobosan yang baru. Amin. Semoga kita di akhir tahun ini kita untuk melewati tahun ini dan kita memasuki tahun yang baru di 2021, kita semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.